underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Bank Indonesia mencatat Indonesia kelimpahan aliran modal asing ke dalam pasar keuangan sebesar 4 triliun selama 1 minggu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini juga kita juga merasa heran ya. Aliran dana masuk berapa triliun dalam seminggu. Ya. Itu kok sepertinya itu window dressing. Supaya rakyatnya tuh senang, ya, masyarakat senang. Ya. Bagi yang tidak tahu ya, bahwa ini seolah-olah itu Indonesia hebat. Aliran dana asing itu masuk. Ya. Nah, ceritanya kalau ada aliran dana asing masuk kan seolah-olah Indonesia itu luar biasa untuk investasi. Betul. Tapi jangan salah. Yang diartikan kemarin yang digembar-gemborkan di koran itu atau di rilis itu adalah aliran dana masuk yang beli surat utang dari negara. Ya. Dan sebagian yang beli saham-saham di dalam bursa saham di Indonesia. Ya, jadi di sini yang masuk itu adalah pedagang-pedagang valuta asing. Ya. Ya, seperti kita ketahui, surat utang negara itu memang dibeli sama asing. Ya. Ya, banyak kan? Nah, tapi awas. Juga saham-saham tadi itu. Orang asing yang beli ceritanya investasi tadi itu sebetulnya investasi semu. Coba begitu ada perubahan nilai-nilai bunga dari luar negeri dan para investor tadi itu menganggap investasi di tempat lain itu lebih bagus. Saat itu juga, detik itu juga, itu apa yang dia beli surat utang negara atau saham-saham di bursa saham Indonesia ini saat itu juga akan dilepas. Jadi uangnya disedot lagi. Uangnya dia pindahkan ke negara mana? Misalnya Amerika kemarin, bunga Fed-nya naik, bunganya langsung dia beliin ke Amerika. Jadi ini adalah yang masuk di tempat kita yang namanya investasi tadi itu adalah spekulan. Ya, setiap saat bisa ditarik uangnya. Tapi begitu Indonesia naikkan lagi bunganya misalnya ya, wah dia tarik lagi masuk lagi. Jadi kelihatannya Indonesia itu hebat. Tapi ini adalah investasi yang dalam tanda petik itu bahaya. Karena dalam sekian hitungan detik itu bisa ditarik. Betul. Ya. Jadi ingat ya zaman dulu tahun 97 itu yang sangat terkenal George Soros itu Indonesia punya ekonomi kolaps karena yaitu investasinya mereka tarik sehingga rupiahnya babak bunyi. Ya, jadi harusnya yang diperhatikan itu adalah investasi fisik. Ya, yang membangun pabrik-pabrik nikel. Ya, pertambangan dan pabrik-pabrik. Nanti ada mobil, ada baterai, ada apa yang sekarang lagi diperkembangkan di Sulawesi, Kalimantan itu, itulah yang harus dipantau. Itu investasi betulan. Tapi kalau tadi BI yang dengan bangganya itu mengatakan luar biasa seminggu berapa triliun masuk, itu sebetulnya semu. Ya, jadi jangan percaya dengan omongan seperti itu. Nah, kita harus mikir yang namanya ekonomi real. Ya, bukan hanya keluar masuk uang devisa, itu hanya karena spekulan mata uang. Nah, ini akan membahayakan kita. Dan kita harapkan betul-betul kita di Indonesia ini harus betul-betul membuat investor fisik yang buka pabrik, ya macam-macam itu, yang bangun infrastruktur itu harus betul-betul diayomi, ya, dan dipelihara dan dilakukan dengan baik agar supaya investasi fisik yang betul-betul ada di Indonesia ini bisa masuk terus. Ya, jangan malah ada investasi yang masuk malah dicurigai ini jangan-jangan menyengsarakan rakyat. Ya, pengelolaannya itu kok tidak adil antara tenaga ahli asing sama tenaga kita yang ada di sini, macam-macam malah dipermasalahkan. Sedangkan yang cuman spekulan mata uang itu malah dipuji-puji. Nah, ini adalah salah kaprah.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.